aliran filsafat stoikisme. Prinsip stoikisme. Stoikism. Filosofi stoikisme. Di awal tahun 2022, bahkan sebenarnya sejak tahun 2019, 20, 21, itu rame banget tentang yang namanya filosofi stoicism. Dan banyak banget orang, termasuk juga lu, yang merasa bahwa, oh ini adalah prinsip hidup gue. Termasuk gue juga sih dulu di tahun 2017-2018. Meskipun sekarang sih udah enggak. Nah, pertanyaannya adalah, bener gak sih tapi praktik stoikisme ini bisa jadi solusi dari masalah hidup kita yang banyak gitu? Atau sebenarnya ajaran ini cuma bullshit belaka? Atau malah ternyata banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah stoik sebenarnya nggak benar-benar ngerti tentang stoik. Jadi cuma poser doang. Well, di segmen Satu Insight kali ini gue bakal ngebahas soal stoicism. Di sini gue nggak bakal bahas tentang definisinya doang, tapi juga hal-hal negatif tentang stoicism gitu. Supaya kita semua itu nggak menelan mentah-mentah praktik stoikisme ini. Oke, stay tune di video ini sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Kalau ngomongin stoicism, ini tuh sebenarnya udah sering banget dibahas sama 1%. Bahkan video pertama kita tentang stoicism kalau nggak salah ada di tahun 2017 atau 2019, gue lupa. Nah, biar lo paham konteksnya, gue mau ngejelasin dikit tentang sejarah dari stoicism. Stoicism adalah ajaran filsafat Yunani kuno ya. Jadi ini berawal dari Yunani, yang mana kalau tokoh-tokohnya lo pasti tahu trio stoicism. Yang paling terkenal yang pertama adalah Seneca, yang kedua adalah Epictetus, yang ketiga adalah Marcus Aurelius. Dan sebetulnya banyak lagi selain tiga itu, tapi tiga trio ini tuh yang paling terkenal memang. Tapi walaupun kuno, walaupun sudah ribuan tahun sejak pertama kali Stoik dicetuskan, ajaran ini tetap eksis. Dan ini sebenarnya menunjukkan hal bagus. Kenapa? Karena ya berarti masih relevan dong. Stoicism itu ngajarin banyak banget hal baik dan praktis yang bisa lo terapin sehari-hari. Dan ada beberapa hal yang gua rangkum jadi 4. Pertama, yang diajarin stoicism adalah untuk fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Jadi stoicism itu membagi hal itu menjadi 2. Pertama adalah hal yang bisa kita kendalikan, yang mana itu adalah hal internal, tapi ada juga hal eksternal, hal-hal di luar diri kita yang nggak bisa kita kendaliin. Yang nggak bisa kita kendaliin ya subsidi BBM dari pemerintah kan, terus juga resesi ekonomi, itu kan jelas tidak bisa dikendalikan. Dan emosi juga sebetulnya stoicism tuh mungkin bisa dibilang juga percaya bahwa ini tuh tidak bisa dikendalikan juga. Termasuk salah satu impuls dalam diri manusia yang memang kadang-kadang otomatis juga. Cuman emosi dan hal-hal yang ada dalam diri kita ini bisa kita latih untuk kita kontrol. Karena memang ini sepenuhnya tubuh kita adalah hal yang bisa kita kontrol. Jadi stoik itu mengajarkan kita untuk fokus pada ya udah, mau dunia seambruk apa, mau misalnya apapun yang terjadi, ya lu fokus ke hal yang bisa lu kontrol. Dan ini juga sebetulnya diriset juga oleh kaum-kaum psikologi gitu ya. Termasuk gua juga. Kalau dalam psikologi itu ini namanya locus of control. Dan orang yang memang lebih bahagia ya tentu adalah orang yang punya locus of control internal ya. Jadi orang yang memang menekankan pada kalau dia gagal, kalau dia sukses ya ini karena gua pribadi gitu. Dan memang fokus ke hal yang dia kontrol aja. Bukan malah nyalahin keadaan, nyalahin pemerintah, nyalahin guru, nyalahin Tuhan gitu ya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah Stoik juga mengajarkan bahwa hidup itu bukan hanya mengejar hal-hal yang duniawi saja. Jadi kan hal-hal duniawi itu cenderung tidak bisa dikontrol ya. Kayak misalnya ya hal-hal sesimpel kekayaan aja bisa hilang besok. Atau bahkan kesehatan aja lo bisa tiba-tiba sakit besok. Jadi Stoik itu mengajarkan juga untuk kita tidak fokus ke hal-hal yang duniawi banget, materialistis banget. Epictetus saja kan sebetulnya dia adalah budak ya. Dan gue juga belajar dari Epictetus bahwa mau lo dikerangkeng, mau lo dipenjara dan lain sebagainya ya lo tetap bisa berpikir gitu. Dan lo tetap bisa mengontrol apa yang lo pikirkan, mengontrol emosi lo, mengontrol juga sikap lo gitu terhadap situasi. Si Epictetus ini memang mau lu ngerantai dia, mau lu nyiksa dia, ya dia mungkin akan jatuhnya bodo amat sih. Karena it's not something that he can control gitu ya. Dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu mengajarkan kita juga untuk lebih ikhlas, lebih fokus ke hal-hal yang memang jadi prinsip kita gitu. Bukan hal-hal yang duniawi banget lah, bukan yang materialistis banget. Yang ketiga, sebetulnya Stoicism juga mengajarkan kita untuk fokus kepada berbuat baik. Ini yang nggak banyak orang tahu sebetulnya. Stoicism itu bukan berarti lu bodo amat sama eksternal terus ya udah gitu, enggak.
Ya kalau lu bodo amat sama semua orang atau sama hal di luar lu dan lu nggak melakukan sesuatu untuk itu, ya Marcus Aurelius mungkin akan jadi orang jahat gitu ya. Jadi Stoicism juga mengajarkan kita untuk ya mementingkan nilai-nilai baik. Bahkan Stoicism sendiri memang percaya bahwa manusia tuh harusnya menyatu dengan alam. Jadi kita itu udah punya role kita adalah sebagai makhluk yang rasional, dan sebagai makhluk yang rasional ya udah lu jangan emosional, lu mesti melakukan hal baik meskipun di luar sana banyak orang yang melakukan hal buruk. Nah ini yang banyak orang nggak tahu juga. Nah yang keempat adalah istilah soal memento mori. Memento mori adalah hal yang diajarkan oleh Stoik bahwa kita itu harus ingat sama kematian gitu. Ingat bahwa hal-hal materialistis bahkan seperti tubuh kita ini itu tidak akan last forever gitu. Lu nggak bakal hidup selamanya kan. Ya memang terkesan dark, tapi dengan menyadari bahwa one day lu bakal mati, lu bakal jadi lebih ikhlas. Lu bakal bisa memfokuskan diri ke ya memang hal-hal yang penting dalam hidup lu. Dan dari keempat prinsip ini memang ya ini yang bikin Stoicism jadi keren banget. Termasuk juga yang terakhir, yang kelima, percaya sama takdir gitu, bahwa ya hidup ini memang ya kadang-kadang memang sudah takdirnya seperti itu gitu. Dan ya udah, kita percaya aja sama takdir, kita menerima bahwa ya memang hidup mah seperti ini. Tapi bukan berarti dengan adanya takdir kita jadi nggak usaha. Nah dari kelima prinsip itu, kira-kira yang menurut lo favorit yang mana? Nah ini silakan di comment section ya. Kalau misalnya kita bicara tentang produk stoikisme, tentu hal yang bagus. Dan itu juga alasan kenapa mereka bertahan sampai sekian lama. Dan cukup ringan gitu prinsip-prinsip utamanya. Gue yakin banyak dari lo yang kebantu banget sama prinsip ini. Bahkan salah satu penulis yang mengambil juga filosofi stoik, buku filosofi teras gitu ya, Om Henry Manampiring, dia juga menceritakan kan bahwa kalau nggak salah dia tuh sempat kena gangguan mental. Gue lupa gangguan mentalnya apa, kalau nggak salah anxiety gitu ya. Lalu setelah dari psikiater, psikolog gak sembuh-sembuh, akhirnya mempelajari filosofi stoik dan akhirnya bisa jadi jauh lebih oke gitu. Jadi itu adalah hal-hal bagusnya. Tapi menurut gua, nah di sinilah letak masalahnya sebetulnya. Stoicism itu sekarang populer banget, dan ketika sesuatu itu sudah terlalu populer atau bahkan sudah bukan lagi merupakan ajaran filsafat yang murni filsafat, tapi juga adalah sebuah industri yang memang digunakan juga oleh orang-orang di self-help, termasuk gua juga. Disinilah sebetulnya akan muncul banyak kesalahan atau salah kaprah gitu tentang Stoicism. Filsafat itu kan sebetulnya bukan sebuah hal yang simple ya. Ya bisa aja simple sih. Tapi kalau kita mau mempelajarinya secara mendalam, ya kita harus baca banyak buku. Bahkan kadang baca buku dari buku yang membahas tentang buku itu. Paham gak sih? Baca tentang kajian gitu. Tapi kita bisa setuju lah ya bahwa suatu hal yang mungkin terlalu simple itu bisa jadi rentan salah. Kalau nggak setuju boleh komen juga sih. Tapi akhir-akhir ini ya kita bisa menikmati semua filsafat itu dengan mudah dan bahkan hanya cukup melihat video 5-7 menit dari 1% atau dari channel lain. Kalau lo searching Stoicism juga udah banyak banget lah gitu. Lo bisa menemukan banyak banget konten, entah itu blog, video, podcast, atau sekedar quotes-quotes dari trio tadi ya, Marcus Aurelius dan lain sebagainya. Karena memang ini sudah disimplifikasi gitu ya, dengan mudah Stoikisme jadi diikutin oleh semua orang. Dimodifikasi tuh kan akhirnya jadi tips hidup di dalam banyak hal. Kalau lagi depresi, Stoicism. Lagi stres, Stoicism. Kalau bisnis, Stoicism. Lagi berduka, Stoicism. Ya nggak ada salahnya sih sebetulnya. Tapi pertanyaannya, apakah hal yang jadi tips sederhana ini benar-benar Stoicism? Apakah ini adalah sistem yang terbaik gitu untuk menghadapi kehidupan? Dan ini juga diamini oleh salah satu penulis. Gue coba kutip kata-kata dari blognya ya. Dia bilang kayak gini, Stoik modern sekarang itu sering banget dipilah-pilah gitu ya, dipilah-pilih, ajarannya cuma diambil yang positif-positifnya aja. Dan Stoik modern itu seringkali juga ngemodif ajaran-ajaran Stoicism yang lama. Gak apa-apa sih sebetulnya, tapi yang nyebelin adalah ketika orang sotoy gitu kan, ini bukan Stoicism dan lain sebagainya, atau ini Stoicism tuh yang seperti ini. Nah padahal kan mungkin realitanya tidak seperti itu ya. Oke, kita ambil salah satu contoh dari Seneca. Seneca itu salah satu pencetus Stoikisme. Itu dia pernah kehilangan sahabatnya. Dia pernah dihadapkan sama situasi itu. Dan dia bilang, kalau kita tuh ya nggak boleh sedih. Sedih tuh haram gitu. Dan itu adalah emosi yang negatif, yang harusnya memang lu indifferent aja gitu. Dan gak bersedih adalah cara buat lu bisa move on dari kejadian itu. Nah ini sebenarnya bisa dibilang toxic positivity juga kan. Kalau misalnya lu salah nangkep si ajaran ini. Dan kalau misalnya buat gua yang memang mau mengedukasi Stoicism, ini juga harus gua twist dong dengan aliran-aliran psikologi yang gua tahu juga.
dan sains psikologi yang gue tahu bahwa menerima emosi itu penting gitu loh. Gue harus ngegabungin itu sama mindfulness, gue harus ngegabungin itu juga sama cara move on, yang lo mungkin tahu bahwa cara move on tuh panjang, mulai dari denial sampai ke acceptance. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya orang hanya baca dari satu bacaan ini dan akhirnya mereka denial terus-terusan dan merasa bahwa ini adalah cara yang tepat karena mereka quote-unquote stoic. Itu kan jadi salah juga. Dan contoh yang tadi dan berbagai macam prinsip lainnya itu bikin stoicism itu dikritik sebagai ajaran yang gak ada hatinya gitu. Jadi kayak lo menggunakan otak aja, lo adalah manusia yang 100% rasional gitu. Tidak ada irasionalitas atau faktor emosi dalam diri lo yang bisa lo pakai. Ya padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Dan beberapa pengajar atau penganut stoik modern ya biasanya menutup-nutupi hal itu. Stoicism yang lo percaya belum tentu benar. Dan stoicism yang lo percaya benar belum tentu pas juga buat diri lo. Belum tentu pas juga dengan segala situasi lo. Dan belum tentu pas juga dengan segala riset-riset psikologi yang ada di zaman sekarang. Belum lagi ada juga fenomena poser gitu, ikut-ikutan. Bilangnya ahli filsafat tapi baru baca quotes-quotes filsafat stoik doang. Dan itu pun yang mungkin tidak mencerminkan keseluruhan stoicism. Nah, makanya gue bakal ngebahas kritik tentang ajaran stoicism di dunia di mana memang sekarang semakin banyak orang yang menggunakan ya ajaran stoicism ini untuk diajarkan ke orang lain juga. Nah, sama seperti ajaran lainnya, stoicism juga bukan ajaran yang bebas kritik. Gue akan jelasin satu hal yang mungkin jadi kritik utama. Pertama, stoicism mungkin gak cocok buat manusia dalam semua konteks. Kenapa? Karena manusia itu bukan makhluk yang sepenuhnya rasional. Kita nggak bisa pungkiri bahwa manusia itu makhluk emosional juga, makhluk irasional juga. Dan ini bukan sebuah hal yang lo bisa deny. Emosional maksudnya gimana? Emosional artinya kita punya perasaan. Jadi emosi itu bukan marah. Itu mungkin ada yang mikir bahwa oh emosi lu marah gitu kan. Padahal enggak, emosi itu banyak. Ada happy, ada sad, ada kaget dan lain sebagainya. Emosi itu muncul biasanya ketika kita mendapatkan stimulus dari luar ya, dari eksternal. Misalnya kita tiba-tiba digampar sama orang, atau misalnya kita lagi ngantri di Indomaret, di Alfamart, tiba-tiba ada ibu-ibu gitu kan. Nyempil-nyempil pengen nyusul lu gitu kan, pengen nyela antrian lu. Nah, itu kan lu mungkin marah, lu mungkin juga bete. Nah, itu adalah emosi. Dan ini kalau menurut stoicism sebisa mungkin kita jangan terpengaruh sama hal-hal eksternal. Ya inilah kritik utamanya ya. Apakah kita ketika tidak terpengaruh itu tidak boleh merasakan emosi negatif? Ya tentu nggak apa-apa dong gitu. Nah, makanya muncul juga sekarang yang ngetren lagi adalah ajaran mindfulness. Mindfulness tuh artinya lu sadar nih, oh gue lagi marah. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, itulah sebetulnya ajaran yang sekarang lagi ngetren juga. Jadi dalam meditasi kan lo dilatih, oh nggak apa-apa nih gue marah gitu, oh nggak apa-apa gue sedih. Nah, itu mungkin yang menurut gue sejauh ini lebih tepat, lebih relevan dengan keadaan sekarang. Jadi bukan denying emosinya. Justru kalau lo denying emosinya bisa wah masuk ke alam bawah sadar dan lain sebagainya. Terus bisa jadi lo jadi stres lah gitu kalau lo mencoba untuk nahan-nahan emosi. Ya sama halnya kayak emang kita nggak bisa marah ya kalau misalnya ada orang ngejahatin anggota keluarga kita, kalau ada misalnya orang yang kita suka kena kekerasan seksual gitu, dan berbagai macam hal eksternal lainnya yang ya sebetulnya sangat wajar untuk kita marah, sedih, bete. Ya faktanya memang seperti itu ya. Gak apa-apa gitu, manusia itu makhluk yang emosional. Gue ulangi lagi. Gue mau ngasih tahu satu statistik yang menarik ya tentang laki-laki dan perempuan. Kita semua mungkin punya stereotip ya bahwa perempuan itu makhluk yang lebih emosional. Katanya sih begitu, kata banyak orang, bukan kata riset ya. Dan laki-laki itu tidak emosional. Faktanya, dalam percobaan bunuh diri, sebetulnya yang lebih sukses melakukan percobaan bunuh diri adalah laki-laki. Nah, padahal kalau kita lihat laki-laki itu punya stereotip maskulin. Dan maskulin dalam sense tradisional itu adalah nggak boleh nangis, nggak usah curhat, dipendem aja sendiri, nggak masalah. Bebannya lu pikul sendiri gitu. Nah, itu yang membuat memang bunuh diri itu lebih tinggi kesuksesannya di laki-laki daripada di perempuan. Ada satu riset menarik juga yang melibatkan ribuan partisipan yang berasal dari 96 negara. Nah, partisipan disuruh menilai nih, lu pernah patah hati nggak? Dan seberapa menyakitkan patah hati yang pernah lu alami. Ternyata rasa sakit itu lebih besar dirasakan oleh perempuan kalau menurut riset itu ketimbang laki-laki. Tapi si perempuan yang merasa bahwa oh gue sakit hati banget, mereka pulihnya lebih cepat daripada laki-laki. Apakah karena hormon, karena apa gue nggak tahu. Tapi yang jelas bisa jadi salah satu faktornya adalah yaitu menahan emosi itu yang dianggap memang ini maskulin. Makanya muncul istilah toxic masculinity dan lain sebagainya ya. Gue sih nggak melabeli ini toxic, cuman gue melihat bahwa ini adalah konsekuensi dari stereotype, itu stereotyping yang memang bisa berpengaruh buruk ke lu. Ya lu mau jadi maskulin ya nggak masalah lah menurut gue gitu. Apa iya laki-laki harus jadi feminin? Nggak juga
gitu loh. Cuman dalam konteks ini bisa jadi laki-laki memang perlu lebih meng-acknowledge emosinya, lebih menerima apa yang mereka rasakan, karena laki-laki itu kurang sama yang kayak gitu. Dan apalagi dengan ajaran stoik kayak gini mungkin akan semakin kurang. Apalagi yang poser gitu ya, yang kagak ngerti, oh ya udah gua bodo amat. Padahal bukan gitu stoik tuh ya. Don't fuck with me, Sean. Not you. It's not your fault. It's not your fault. Nah, yang jadi masalah dari poser juga adalah ini yang tadi gua mau bahas ya, tentang miskonsepsi yang sebetulnya buruk tapi dianggap bahwa ini adalah part of stoicism, bahwa ini adalah alirannya memang seperti ini. Yang paling gue sering denger adalah yaitu jadi bodo amat. Ya untuk bahagia lu pikirin aja hal yang ada dalam kendali lu, bodo amat sama opini orang, sama hal eksternal gitu. Padahal prinsip ini bisa dibilang sedikit banyak malah bertentangan gitu dengan stoik. Yang tadi gue bilang, kalau Marcus Aurelius kagak peduli sama eksternal, dia mungkin tidak akan jadi kaisar yang baik gitu. Dia justru peduli sama eksternal, cuman dia mengambil tindakan yang memang masih ada dalam kendalinya. Dan dia memang feel indifferent, alias dia ya memang sudah mengalami emosi buruk atau baik gitu, tapi dia ya udah tidak menganggap itu sebagai hal yang relevan dalam pengambilan keputusannya. Dan itu menurut gua oke sih gitu ya. Cuman kadang-kadang ya ini dijadikan ditranslate gitu ya, bahwa oh lu bodo amat aja sama orang gitu. Padahal kan gak gitu. Even kalau lu mau jadi entrepreneur, yang katanya sih kalau gua lihat ya dari video-video terkini tuh yang pakai stoik itu sering kali bilang bodo amat aja, lu mulai aja. Tapi kan jadi entrepreneur juga lu mesti mengikuti kata-kata market kadang-kadang. Kadang mesti mengikuti kata-kata investor, kadang mesti mengikuti kata-kata orang. Jadi ya prinsip yang dijalankan secara ekstrim yang sampai mungkin maknanya jadi salah itu bisa jadi buruk meskipun itu adalah stoicism. Nah, di section selanjutnya kita bakal ngebahas gitu ya. Sebenarnya kita harus berhenti atau enggak sih untuk jadi stoik? Karena jujur kalau gue sendiri, gue bisa dibilang berhenti sih, melabeli diri gue sebagai apapun termasuk stoik. Kalau lo nanya ke gue berhenti atau enggak, ya gue sendiri berhenti. Tapi pada dasarnya mungkin gue bisa bilang bahwa stoicism itu bukan untuk semua orang. Kalau lo misalnya frustrasi gitu ya, karena lo nggak bisa jadi stoik, entah karena lo memang orangnya, misalnya secara kepribadian lo tuh neurotik, atau lo tuh orangnya memang sangat peduli dengan berbagai macam kejadian di luar lu gampang nangis dan lain sebagainya, atau lo simply nggak setuju sama konsepnya, ya silahkan keluar aja sih gitu. Dan bahkan gue lebih setuju kalau kita udah nggak ada label-label apapun sih, bahwa oh ini si paling stoik, si paling apa gitu. Gue lebih setuju seperti itu memang. Ada banyak juga aliran yang bisa kita anut atau pelajari. Bahkan kita bisa aja bikin aliran sendiri. Dan di 1% aja kan sebetulnya gue sendiri itu bikin kurikulum sendiri kan. Jadi kayak gue ngelihat oh ini dunia seperti ini berdasarkan perkembangan teknologi kapitalisme, akhirnya ya udah gue bikin bahwa wah ini terjadi kesenjangan nih. Makanya kurikulumnya di 1% bentuknya segitiga. Terus juga oh iya orang nggak terakhir setara. Makanya ada level-levelnya. Terus juga oh ya gue lihat juga bahwa ini aliran bisa nih dipakai ke sini. Lu juga bisa melakukan itu juga. Meskipun lu bukan stoik, tapi lu juga bisa menganut ya hal-hal yang memang baik dari aliran itu. Dan juga lu comot juga aliran lain. Itu sih gue pribadi juga merasa bahwa gue mungkin ilmunya juga bisa jadi kurang cukup ya ketika membahas hal ini ke publik. Tapi ya udah, daripada gak ada yang bahas, mendingan kita bikin forum diskusi di sini. Nah, buat lo yang pengen belajar aliran filsafat, by the way, kita juga udah punya playlistnya tersendiri yang udah sempat ngebahas soal eksistensialisme, absurdism, gitu ya, nihilism dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa kritik juga dalam video kita gitu ya, tapi ya it's okay gitu. Selama kritik itu membangun dan mengkoreksi bahwa ada yang salah, ada yang benar, baguslah. Silakan belajar. Pada akhirnya ya jadi stoik itu nggak salah. Dan nggak jadi stoik juga nggak salah. Namanya juga ilmu pengetahuan dan namanya juga prinsip hidup. Bisa setuju, bisa nggak setuju. Tapi ingat aja kalau lu percaya kepada hal yang salah dan lu tidak mengevaluasi itu dan lu tidak mau berubah, lu bebal gitu ya, bisa jadi bakal bahaya. Dan buat lo yang udah nonton sampai habis, ya gue mau ngasih pesan aja buat lo bahwa filsafat tuh bukan hanya stoik doang. Dan penting banget buat kita untuk belajar filsafat lebih dalam, untuk mengevaluasi juga keseluruhan diri kita. Dan buat lo yang merasa sedang ada dalam kesusahan juga, silakanlah comot-comot berbagai macam aliran filsafat dan juga ajaran-ajarannya yang bisa lo praktekin sih. Termasuk juga ya salah satunya adalah ilmu psikologi, yang meskipun ilmu psikologi bisa dibilang sepak terjangnya tidak selama
ilmu-ilmu fisika, ekonomi, dan lain sebagainya, tapi ilmu psikologi juga bisa dijadikan acuan. So, gue mau ngasih lo worksheet gratis buat lo yang ngerasa ya lo ada masalah kesehatan mental, ada masalah juga dalam mindset lo dan lain sebagainya. Lo bisa coba akses worksheet gratis ini itu untuk lo mengevaluasi berbagai macam masalah dalam hidup lo, baik itu mental maupun fisik. Lo bisa akses di description box. Bahkan kita juga ada worksheet finansial yang gue kasih juga ke lo secara gratis. Dan terakhir juga, kalau menurut gue sih, kalau lo udah mencari tahu berbagai macam aliran, berbagai macam tips dan trik untuk mengembangkan diri lo dan untuk menyelesaikan masalah lo, tapi itu ternyata tidak berhasil, saran gue sih lo bisa pergi ke profesional di bidang psikologi gitu ya. Dan 1% menyediakan itu. Kami menyediakan layanan konsultasi. Pertama ada mentoring, yang kedua ada counseling, dan ada berbagai macam konsultasi lain, termasuk konsultasi keuangan juga. Itu buat lo yang merasa bermasalah dalam hal keuangan. Of course ini berbayar karena kita harus membayar konsultannya ya. Ya akhir kata gue mau say thanks buat lo yang udah support, dan ya udah silakanlah untuk menganut apapun yang mau lo anut. Oke? Akhir kata gue Evan dari 1%. Well, aduh. Akhir kata gue Evan dari 1%. Well, thanks.